Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang senantiasa melimpahkan kita nikmat dan karunia-Nya, memberikan kita kesehatan, memberikan kita waktu luang untuk hadir di masjid ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita dalam hal kebaikan dan juga akhlak yang mulia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid, yang saya hormati panitia, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama izinkan saya meminta maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan kami. Kami tadi di jalan sebenarnya harusnya cepat sampai. Mungkin Isya tadi harusnya bisa berjamaah di sini. Cuman karena terlalu percaya sama Mbah Google ini, akhirnya kena tipu gitu. Dibawa ke jalan sawah-sawah. Sampai akhirnya tim kita berapa kali turun, pindahin bebatuan, pindahin ranting, pindahin batang. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa berkumpul bertemu di majelis ini, alhamdulillah. Sekali lagi saya minta mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan kami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kedatangan saya kali ini bukan ingin menggurui, bukan ingin mengajari. Karena saya tidak memiliki ilmu sama sekali. Kalaupun saya memiliki ilmu, itu ilmu bukan dari saya, melainkan Allah titipkan kepada saya. Kemudian yang kedua, agenda kami di dalam safari dakwah ini seperti sebelum-sebelumnya. Kebetulan saya baru tadi sampai dari Riau. Ada safari dakwah yang mana saya selalu setiap safari dakwah itu melanjutkan program almarhum Abuya Syekh Ali Jaber, di mana beliau dari awal pindah ke Indonesia, beliau ingin memiliki cita-cita, yaitu mencetak 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia. Saat pertama kali ke Indonesia, beliau datang belum bisa bahasa Indonesia, jadi masih belum bisa berdakwah, masih menjadi imam, menjadi guru ngaji, keliling dari masjid ke masjid, dari kota ke kota. Ternyata faktanya yang di lapangan pada saat itu, masyarakat Indonesia bukan hanya belum bisa menghafal Al-Quran atau sedikit menghafal Al-Quran, melainkan banyak juga masyarakat Indonesia yang tidak mengenal huruf Al-Quran. Oleh karena itu, beliau menetapkan bahwa
beliau meninggalkan kota suci Madinah untuk tinggal ke Indonesia hanya untuk menjadikan Indonesia ini negara yang tentram, damai, dan diisikan para ahli Quran, agar di masa depan nanti kita memiliki pemimpin-pemimpin yang jujur, yang amanah, dan para ahli Quran. Itulah tujuan saya safari dakwah, keliling ke kota-kota Sabang, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sekarang akhirnya dapat bagian di Lombok, kota tercinta saya, pulau tercinta. Karena kebetulan saya sudah lama belum pulang ke Lombok, akhirnya kali ini dapat pulang, dan alhamdulillah hadir di masjid ini benar-benar istimewa dan melepaskan rindu saya selama ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah, tujuan dari mencetak 1 juta penghafal Al-Quran selain dari agar Indonesia dipenuhi dengan para ahli Al-Quran, dan juga itu sudah menjadi tugas bagi kita, tugas yang ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, kitab yang suci, yang dimana kita ini termasuk umat yang paling beruntung. Kita menjadi umat yang terbaik, mendapatkan Nabi yang terbaik, mendapatkan bulan terbaik, bulan Ramadan, dan mendapatkan kitab yang terbaik, yaitu Al-Quran. Jadi tugas kita sekarang ini menjaga Al-Quran. Bagaimana kita menjaga Al-Quran di dunia, menghidupi Al-Quran setiap harinya. Walaupun satu ayat satu hari tidak menjadi masalah, yang penting kita membuka Al-Quran setiap hari, agar jangan sampai Al-Quran itu lebih sering disentuh debu ketimbang disentuh tangan kita. Kemudian alhamdulillah kita dapat merasakan atau memasuki bulan yang istimewa juga, yaitu bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menceritakan cerita perjuangan beliau dari lahir hingga wafat. Perjuangan beliau cukup panjang, oleh karena itu saya akan bagi menjadi beberapa fase. Fase pertama yaitu fase kelahiran dan masa kecil Rasulullah. Rasulullah lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, di mana kelahirannya adalah anugerah terbesar bagi umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah terlahir sebagai yatim. Sebelum beliau lahir, ayahnya Abdullah wafat. Kemudian di usia 6 tahun, ibunda tercinta Aminah juga wafat. Allah seolah mengajarkan kita dari kesedihan dan keterpurukan akan lahir manusia-manusia hebat jika ia dekat dengan Allah. Ini ditunjukkan langsung oleh Allah. Oleh karena itu, apabila kita sedang ada masalah, sedang terlilit hutang, masalah rumah tangga, jangan kita ceritakan atau curhatkan kepada orang lain, melainkan kita ceritakan, curhatkan semua kepada Allah. Di saat sujud kita, curhatkan kepada Allah, karena hanya Allah lah yang akan memberikan jalan keluar.
Kemudian Rasulullah setelah wafat ibunda tercinta, Rasulullah dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian setelah itu dirawat oleh pamannya Abu Talib. Sejak masa kecil Rasulullah dikenal sebagai orang yang akhlaknya sangat mulia. Bahkan seluruh penduduk Mekah memanggilnya Al-Amin, orang yang terpercaya. Ini salah satu bukti bahwa kenapa akhlak yang mulia itu dan kejujuran adalah hal terpenting bagi kita. Bahkan apabila kita memiliki ilmu setinggi apapun, apabila kita tidak bisa jujur dan tidak memiliki akhlak yang mulia, maka sia-sia semua ilmu kita. Itu ditunjukkan oleh Rasulullah dari masa kecil. Tidak gampang seluruh kota bisa memanggilnya orang yang terpercaya, saking mulianya akhlak beliau. Kemudian fase yang kedua, yaitu kenabian dan juga perjuangan dakwah Rasulullah. Sebagaimana kita tahu bahwa wahyu pertama turun di Gua Hira saat beliau berusia 40 tahun, di mana malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini menjadi penanda bahwa dimulainya misi kenabian, dimulainya perjuangan dakwah Rasulullah. Kemudian Rasulullah berjuang, berdakwah, dan dakwahnya pun dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu dakwah, perjuangan dakwah di Makkah selama 13 tahun. Rasulullah mengajak manusia kepada tauhid. Akan tetapi tantangannya sangat besar. Sebagaimana kita tahu, kaum Quraisy pada saat itu menolak dengan sangat keras. Bahkan mereka menyiksa Rasulullah, menyiksa para sahabat-sahabat yang lemah, seperti Bilal bin Rabah, keluarga Yasir, dan masih banyak lainnya. Dalam menghadapi siksaan ini, Allah menurunkan ayat sebagai peneguhan hati yang berbunyi, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Segitu kejinya, segitu kejamnya siksaan-siksaan dari kaum Quraisy kepada Rasulullah dan para sahabat pada saat itu, sampai Allah langsung menurunkan ayat agar menyabarkan Rasulullah, agar menenangkan hati Rasulullah untuk terus tetap berjuang berdakwah. Kemudian perjuangan dakwah yang kedua yaitu perjuangan dakwah di Madinah selama 10 tahun. Hijrahnya Rasulullah ke Madinah adalah titik balik dari perjuangan beliau, di mana di sana beliau membangun masyarakat, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, kemudian memimpin di kota Madinah dan juga menjadi imam salat bagi masyarakat di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang prinsip masyarakat ini, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kemudian kekejaman kaum Quraisy tidak sampai situ.
perang demi peperangan terjadi. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq adalah ujian terberat yang menguji ketabahan kaum muslimin, yang mana banyak para sahabat yang berguguran. Tetapi di sini kita bisa mengerti makna jihad yang sesungguhnya. Bersabar, berstrategi, dan juga bertawakal kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya yaitu fase ketiga, kemenangan dan wafatnya Rasulullah SAW. Puncak perjuangan dakwah Rasulullah yaitu Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, di mana Rasulullah memasuki kembali kota Makkah dengan penuh kerendahan hati kepada musuh-musuhnya yang dahulu menyiksanya. Beliau bersabda, "Yaumal maghfirati la tatriba alaikumul yawm, idhabu fa antum tulaqa." Pada hari ini tidak ada cercaan atas kalian, pulanglah kalian semua bebas. Ini adalah salah satu akhlak Al-Quran yang diterapkan langsung oleh Rasulullah. Beliau memaafkan kaum Quraisy yang dahulu menyiksanya, tetapi bukan sampai situ. Beliau memberi kemuliaan, membiarkan mereka pulang, membebaskan mereka. Bayangkan jemaah sekalian, Rasulullah sudah disiksa, dakwahnya ditentang, para sahabat disiksa, masih bisa dimaafkan dan masih bisa diberi kemuliaan oleh Rasulullah. Bayangkan kalau kita jemaah, kita mungkin dilempar batu sama orang, kita mau lempar pisau ke orang itu, bukan balas batu, saking sakit hatinya. Tapi Rasulullah berbeda, dan itu patut kita contoh. Kemudian setelah menyempurnakan risalahnya, beliau wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal dalam usia 63 tahun. Kepergiannya adalah duka terbesar bagi umat Islam pada saat itu, di mana umat Islam merasa sedih, umat Islam merasa gagal, dan umat Islam sangat kehilangan sosok yang istimewa. Bahkan umat Islam ada yang kehilangan arah ketika kepergian Rasulullah. Kemudian melihat keadaan ini, sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengingatkan umat dengan firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum." Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, kamu mau meninggalkan Islam? Abu Bakar mengingatkan, menenangkan umat Islam yang gelisah, yang kehilangan arah. Karena begitu terlukanya umat Islam pada saat itu kehilangan Nabi. Sedih. Tidak ada tempat bertanya, tidak ada tempat berguru, tidak ada tempat menyentuh akhlak-akhlak, amalan-amalan mulia. Tetapi di situ para sahabat Rasulullah sangat kuat dan bisa menenangkan umat Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah,
Dari perjuangan Rasulullah kita bisa petik pelajaran berharga. Yang pertama, Allah memilih orang yang lemah, yang terlahir yatim, untuk menunjukkan kekuatannya. Kemudian yang kedua, kejujuran dan akhlak mulia adalah yang terpenting bagi kita semua. Yang ketiga, kesabaran adalah senjata terampuh dalam berdakwah, karena dakwah harus dilakukan dengan kasih sayang dan juga hikmah. Kemudian yang keempat, kemenangan yang sejati adalah ketika kita bisa memaafkan. Sebagaimana Rasulullah menyontohkan, beliau memaafkan kaum Quraisy yang dahulu menyiksanya. Bahkan bukan sampai situ, beliau memberikan kemuliaan kepada mereka. Kemudian yang terakhir, yaitu kematian adalah kepastian, yang abadi adalah amal soleh dan warisan ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu tugas kita, warisan ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah kita amalkan setiap harinya, agar kita benar-benar menjadi umat yang cinta Rasulullah. Bukan hanya sampai di lisan saja, kalau ditanya cinta, cinta, tapi tidak melakukan amalan-amalannya, tidak menghidupi sunnah-sunnahnya di kehidupan kita sehari-hari. Kita amalkan semuanya, kita hidupi sunnah-sunnahnya. Agar apa? Agar cinta itu tertanam di hati kita, di dalam hati, dan insya Allah kita bisa meraih atau mendapatkan syafaatnya beliau. Di dalam bulan Maulid ini, insya Allah kita semua mengidolakan Nabi Muhammad. Akan tetapi kita harus mengidolakannya bukan hanya omongan saja, melainkan kita mengidolakan kejujurannya, mengidolakan keteguhannya dalam beribadah, mengidolakan dan meniru kasih sayangnya kepada anak yatim, dan mengidolakan kedermawanannya terhadap sesama. Sebelum saya tutup, saya ada satu kisah tentang bagaimana kedermawanannya Rasulullah dan bagaimana cintanya dan pedulinya Rasulullah kepada umatnya. Pada suatu ketika Rasulullah diberikan berkeranjang-keranjang kurma. Kemudian kurma-kurma tersebut dibagikan kepada orang-orang miskin sampai tidak tersisa satu pun untuk dimakan oleh Rasulullah. Semuanya dibagikan kepada orang miskin. Setelah selesai berbagi, kurma sudah habis. Ada satu orang miskin datang terlambat menghadap kepada Rasulullah di saat kurmanya sudah habis. Kemudian Rasulullah bingung, sedih, tidak tahu mau memberikan apa kepada umatnya, kepada orang miskin tersebut. Bahkan beliau pun belum merasakan kurma itu satupun. Beliau terdiam, bersedih. Kemudian Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak dibebankan apa-apa yang di luar kemampuanmu." Akan tetapi Rasulullah hanya terdiam, masih bersedih, bingung, kebingungan, tidak tahu mau memberikan apa karena sudah tidak ada apa-apa lagi. Kemudian sahabat yang satu lagi, Ali bin Abi Thalib, datang menghampiri Rasulullah dan memberikan Rasulullah 3 dirham.
Seketika Rasulullah yang dari bersedih, kebingungan langsung tersenyum dan memberikan 3 dirham itu kepada orang miskin tersebut seraya bersabda, dengan ini aku diperintahkan untuk bersedekah. Segitu cintanya Nabi kepada umatnya, sampai masih memikirkan umatnya padahal beliau tidak memiliki apapun, bahkan belum merasakan kurma itu satupun, masih memikirkan umatnya. Apakah kita bisa begitu? Insya Allah, tapi belum tentu bisa. Tapi semua kita berharap bisa membalas cintanya Rasulullah kepada kita. Oleh karena itu, balik lagi, caranya kita membalas cintanya Rasulullah kepada kita yaitu dengan menjaga Al-Quran di dunia. Caranya dengan mengamalkan amalan-amalannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Saya pernah buat program, yang mana program ini sering dibawakan dulu oleh almarhum Abu Yahya Khalil Jaber, yaitu 1 hari 1 juz. Mungkin kalau terdengar 1 hari 1 juz agak berat, tapi sebenarnya kalau kita bisa pintar membagi waktu, maka sebenarnya itu ringan. 1 juz biasanya 20 halaman. 20 halaman tinggal kita bagi setiap waktu sholat. 4 halaman di saat subuh, 4 halaman saat zuhur, 4 halaman saat maghrib, asar, isya, seterusnya. 4 kali 5, 20. 1 hari 1 juz. Tapi ada yang meminta, ternyata itu masih berat, karena 4 halaman sekali duduk katanya tidak sanggup. Akhirnya dibagi lagi, 2 halaman sebelum sholat subuh, 2 halaman sesudah sholat subuh. Jadi 4 setiap sholat, sama 4 kali 5, 21 juz 1 hari. Ternyata pada saat itu ada ibu-ibu yang meminta, terlalu berat Ustaz. Pada saat itu saya bingung juga gimana cara baginya biar bisa 1 juz 1 hari ini. Tapi akhirnya saya dapat jalan keluarnya. Ternyata mungkin kalau 1 juz 1 hari mungkin kita masih bisa sanggup 5 hari ke depan, seminggu ke depan, 10 hari ke depan kita insya Allah masih sanggup. Apalagi jika datang semangat kita, mungkin 2 juz, 3 juz sekali duduk bisa baca. Tetapi belum tentu kita bisa istiqomah terus menerus sebulan, 2 bulan dan seterusnya. Akhirnya saya menemukan jalan keluarnya. Bagaimana cara kita bukan hanya meraih, membalas cintanya Rasulullah dan berharap mendapatkan syafaat Rasulullah, tapi juga kita bisa meraih sekaligus syafaat dari Al-Quran. Yaitu caranya mudah. Kuncinya satu, yang penting istiqomah. Tapi jangan anggap remeh. Ini memang kelihatannya ringan, tapi istiqomah yang berat. Yaitu 1 hari 1 ayat. Kira-kira kalau 1 hari 1 ayat bisa tidak selama 1 bulan istiqomah kita? Ibu-ibu bisa tidak ibu-ibu? 1 hari 1 ayat tidak ada jawaban ibu-ibu? Mau dibagi lagi setengah ayat? Tidak bisa kalau setengah ayat. 1 hari 1 ayat. Dengan cara itu kita benar-benar menghidupi Al-Quran setiap hari. Setelah bisa istiqomah 1 bulan,
Baru di bulan kedua kita tambah 2 ayat 1 hari. Nanti naik lagi di bulan ketiga dan seterusnya. Akan tetapi terkadang masalah di kita, kalau datang semangat, itu yang berbahaya. Datang semangat, Masya Allah, 1 juz sekali duduk bisa kita baca. Tapi besok-besoknya malas kita baca Al-Quran. Kemarin sudah 1 juz, udah banyak ayat yang saya baca, besok-besok lagi. Jadi yang terpenting bagaimana kita mengontrol semangat kita dan fokuskan kepada istiqamah. Insya Allah semoga kita semua dimudahkan dalam istiqamah menjaga menghidupi Al-Quran, dan juga semoga kita menjadi umat yang benar-benar mencintai Nabi, bukan hanya mencintai saja, tapi bisa mengamalkan ilmu-ilmu dan menghidupi sunnahnya di kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.